Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI, dan Ibu Juhairiah SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Terima kasih banyak telah berhadir pada presentasi siang hari ini, walaupun secara daring. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai kebutuhan peserta didik. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Mailina Safitri dengan NIM 2110118120009 sebagai moderator sekaligus akan menyampaikan materi pertama. Nurul Hidayah dengan NIM 2110118120005 sebagai pemateri kedua. Nur Inayah Fitriani 2110118220027 sebagai pemateri ketiga. Gusti Ayu Azahra II dengan NIM 2110118220013 sebagai pemateri keempat. Dan Diva Fitria Susanti NIM 2110118120014 sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pertama mengenai teori kebutuhan. Setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, setiap individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya, apabila ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, juga akan berdampak pada perubahan sikap dan perilakunya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan, dan tingkah laku manusia tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan tersebut. Begitulah seterusnya, sehingga terjadi suatu lingkaran motivasi yang tidak pernah putusnya. Nah, dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebutuhan merupakan suatu keperluan asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan organisme. Kebutuhan muncul ketika seseorang merasa kekurangan atau ketidaksempurnaan, sehingga membuatnya melakukan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam kajian-kajian psikologi, kebutuhan mendapat perhatian bagi sejumlah ahli psikologi. Salah satu teori kebutuhan yang paling populer adalah dari Abraham H. Maslow yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of need. Menurut Maslow, manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan sehingga penuh makna dan memuaskan. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan muncul dan menuntut pemuasan. Hal ini berlangsung terus-menerus sepanjang rentang kehidupan manusia. Dalam teori ini, Maslow menyebutkan 5 kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki. Disebut hierarki karena pemenuhan kelima kebutuhan tersebut didasarkan atas prioritas utama. Maslow membedakan kelima kebutuhan manusia ini berdasarkan motif untuk memenuhinya, yaitu basic needs atau kebutuhan dasar dan meta needs atau kebutuhan untuk pertumbuhan. Di samping teori Maslow, teori tentang kebutuhan lain yang dikenal cukup luas adalah teori oleh McClelland. Dalam teorinya, McClelland membedakan 3 jenis kebutuhan manusia, yaitu need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi, need for power, kebutuhan untuk berkuasa, dan need for affiliation, kebutuhan untuk berafiliasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nurul Hidayah. 3 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu need for achievement. Menurut McClelland, need for achievement adalah proses pembelajaran yang stabil yang mana kepuasan akan didapatkan dengan berjuang dan memenuhi level tertinggi untuk dapat menjadi ahli di bidang tertentu. Kebutuhan untuk berprestasi yaitu kebutuhan untuk bersaing atau melampaui standar pribadi. Ciri-ciri orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi adalah yang pertama, menyenangi situasi di mana ia memikul tanggung jawab pribadi atas segala perbuatannya. Yang kedua, menyenangi adanya umpan balik atau feedback yang cepat, nyata, dan efisien atas segala perbuatannya. Yang ketiga, dalam menentukan tujuan prestasinya, ia lebih memiliki resiko yang moderat daripada resiko yang kecil. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua adalah need for power. Need for power adalah kebutuhan untuk berkuasa.
yaitu suatu kebutuhan atau kecenderungan untuk memberi kesan atau mempunyai pengaruh atas orang lain dengan tujuan untuk dianggap sebagai seseorang yang kuat. Orang yang memiliki need for power yang tinggi biasanya selalu berusaha untuk memberikan pengaruhnya kepada orang lain, serta langsung dengan sugestinya, seperti pendapat, ide-ide, baik dalam setiap aktivitas, berusaha mencari posisi, atau menjadi pemimpin. Ciri-ciri orang yang memiliki need for power antara lain: yang pertama, sangat aktif menentukan arah kegiatan dari organisasi di mana ia terlibat. Yang kedua, sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dari kelompok atau organisasi. Yang ketiga, senang menjadi anggota suatu organisasi yang mencerminkan prestise. Yang keempat, berusaha menolong orang lain meskipun pertolongan itu tidak diminta. Yang ketiga adalah need for affiliation. Need for affiliation adalah kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu suatu kecenderungan dari beberapa individu untuk mencari atau menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain tanpa memandang status, kedudukan, jabatan, ataupun pekerjaan. Ciri-ciri orang yang memiliki need for affiliation antara lain: yang pertama, lebih senang berkumpul bersama orang lain daripada sendirian. Yang kedua, sering berhubungan dengan orang lain, termasuk bercakap-cakap lewat telepon, bersilaturahmi, dan lain-lain. Yang ketiga, lebih memperhatikan aspek hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan daripada aspek tugas-tugas itu sendiri. Yang keempat, mencari persetujuan atau kesepakatan dengan orang lain. Yang kelima, lebih aktif melakukan pekerjaan dalam suasana kooperatif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan untuk membina hubungan dengan orang lain dan diterima oleh orang lain, serta untuk berinteraksi secara dekat dengan orang lain, bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara bersahabat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan dengan prioritas yang ada. Kemudian, apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi kebutuhan, maka membuat manusia lebih berpikir dan bergerak untuk berusaha mendapatkan kebutuhan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam teori hierarki kebutuhan yang diajukan oleh Maslow disebutkan 5 jenis kebutuhan dasar secara berjenjang atau bertingkat, yaitu yang pertama, psychological needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Yang kedua, need for self-security and security, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, need for love and belongingness, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Yang keempat, need for self-esteem, yaitu kebutuhan akan rasa harga diri. Yang kelima, need for self-actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Inayah Fitriani. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nurul tadi, Maslow membagi 5 jenis kebutuhan dasar, yaitu yang pertama physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan mendapat prioritas paling utama dalam pemenuhannya, karena berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologis antara lain berupa kebutuhan akan makanan, minuman, oksigen, sandang, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan lain-lain. Contohnya seperti makanan. Apabila kita tidak makan, maka kita akan merasa kelaparan dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Contoh lainnya seperti istirahat. Apabila kita kekurangan istirahat, maka kita akan sakit dan mempengaruhi kondisi fisik tubuh kita. Yang kedua yaitu need for self-security and security, atau kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan ini mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, keteraturan dari lingkungannya, jaminan keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, dan lain-lain. Adanya kebutuhan akan rasa aman ini dapat dilihat dengan jelas pada bayi dan anak-anak. Mereka akan memperoleh rasa aman yang cukup apabila berada dalam ruang lingkup keluarganya dan mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Yang ketiga yaitu need for love and belongingness, atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki.
Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan afeksi atau ikatan emosional dengan sesama manusia, yang dapat dilihat dalam bentuk kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, mencintai dan dicintai, rasa diakui dan diikutsertakan sebagai anggota kelompok, merasa dirinya penting, rasa setia kawan, kerjasama, dan lain-lain. Contohnya seperti rasa kasih sayang antara orang tua dan anak. Yang keempat adalah need for self-esteem atau kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan ini mendorong individu untuk merasa berharga dalam hidupnya. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu self-respect atau penghargaan dari dirinya sendiri. Contohnya seperti rasa percaya diri, hasrat untuk memperoleh kompetensi, kekuatan pribadi, adekuasi atau memadai, dan kemandirian. Yang kedua yaitu STM atau penghargaan dari orang lain, yaitu penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Contohnya seperti pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan atau status, pangkat, nama baik, prestige atau wibawa, dan sebagainya. Yang kelima yaitu need for self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini memenuhi dorongan hakiki manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya. Dengan kata lain, self-actualization adalah kecenderungan untuk berjuang menjadi apa saja yang mampu kita raih. Motif yang mendorong kita untuk mencapai potensi secara penuh dan mengekspresikan kemampuan kita yang unik. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dan biasanya diwujudkan dengan jalan bekerja sebaik-baiknya sesuai bidang masing-masing. Contohnya seperti mengikuti lomba-lomba yang ada sesuai dengan kemampuan dan bakat kita. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti Ayu Ajah Radwa. Menurut Abraham Maslow, terdapat dua kategori motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi 5 jenis kebutuhan dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada defisit motif atau motif kekurangan, yaitu motif untuk mendapatkan kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Kebutuhan kekurangan muncul karena kekurangan, dan dapat dikatakan memotivasi ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Motivasi akan semakin kuat jika semakin lama seseorang mendapat penolakan. Misal, semakin lama seseorang tidak makan, maka akan semakin lapar. Yang kedua ada meta needs, yaitu meta kebutuhan atau motif untuk pertumbuhan. Motif ini muncul ketika motif kekurangan telah terpenuhi. Meta needs merupakan tujuan dari pengaktualisasi diri dan mencakup kebutuhan akan pengetahuan, serta kreativitas untuk mendorong individu dalam mengetahui potensi, guna mengembangkan dirinya. Dalam pandangan Maslow, ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan menghasilkan metapologi, seperti depresi, kehilangan kepercayaan diri, kasar, individualitas, serta kehilangan arti hidup. Kemudian, ada kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Tingkah laku yang ditunjukkan seseorang pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan di sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melewati aktivitas pendidikan, guru perlu membantu dengan mengenal kebutuhan peserta didiknya. Dengan begitu, guru dapat memberi pelayanan pendidikan yang tepat sehingga proses pembelajaran berhasil. Peserta didik memiliki kebutuhan yang perlu diperhatikan, serta dipahami secara baik oleh guru. Kebutuhan tersebut diantaranya ialah kebutuhan jasmania, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa bebas, serta kebutuhan akan rasa sukses. Keenam kebutuhan tersebut akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa kebutuhan peserta didik yang perlu mendapat perhatian oleh para guru. Pertama, kebutuhan jasmania. Sesuai teori hierarki kebutuhan dari Maslow, kebutuhan jasmania merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instinktif atau telah ada sejak lahir dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan ataupun pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan jasmania peserta didik antara lain makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, gerak-gerak jasmani seperti olahraga, kesehatan jasmani, serta terhindar dari berbagai ancaman.
Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh para guru dan sekolah, seperti pelajaran olahraga dalam pendidikan jasmani, memberikan waktu istirahat pada peserta didik, mengajarkan pola hidup sehat, dengan memakan makanan yang bergizi, dan hal apapun yang dapat membantu peserta didik memenuhi kebutuhan jasmaniahnya agar peserta didik nyaman dalam proses belajar mengajar. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman di sekolah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik dan sangat mempengaruhi tingkah laku mereka. Ada kutipan yang diklaim oleh Murphy et al., yaitu, sekolah yang efektif ditentukan oleh suatu lingkungan yang aman dan rapi untuk belajar. Setiap siswa sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Maka dari itu, sekolah maupun guru perlu memenuhi kebutuhan rasa aman bagi peserta didik dengan menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan dan bersikap adil atau tidak menghakimi peserta didik, serta tidak memberikan ancaman apapun yang dapat mempengaruhi psikologis peserta didik. Ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman di sekolah, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia berada dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, jika peserta didik merasa kurang dalam mendapatkan kasih sayang, maka peserta didik tersebut akan merasa kesepian, terasingkan, dan berkurangnya rasa kepercayaan diri. Akibatnya, mereka akan kurang semangat untuk belajar. Maka dari itu, guru harus menunjukkan kepedulian, penerimaan, serta memahami karakter dan kepribadian peserta didik agar mereka termotivasi dalam belajar. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlukan sebagai orang yang berharga diri. Mereka ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui atas keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira, serta pandangan dan sikap mereka terhadap diri sendiri dan orang lain pun akan menjadi positif. Dengan begitu, peserta didik akan memiliki kepercayaan diri dan lebih giat dalam melakukan hal yang membuat mereka produktif, serta meningkatkan prestasinya untuk mencapai kesuksesan dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, guru perlu menghargai atau memberi pujian terhadap keberhasilan apapun yang diraih oleh peserta didik, menilai secara objektif, serta menerima apapun kondisi peserta didik. Kelima, kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik juga memiliki kebutuhan untuk merasa bebas, terhindar dari kungkungan-kungkungan dan ikatan-ikatan tertentu. Ikatan atau peraturan tertentu dapat membuat peserta didik tidak bebas mengekspresikan perasaan atau perilaku yang mereka inginkan, sehingga menimbulkan tekanan hingga membuat peserta didik frustasi. Oleh sebab itu, guru harus memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik dalam batas-batas kewajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Dan yang terakhir, kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Keberhasilannya dalam suatu pekerjaan, contohnya prestasi di bidang akademis seperti olimpiade sains ataupun non-akademis seperti lomba menari, patut diapresiasi, sehingga dapat lebih memotivasinya untuk selalu berjuang mencapai kesuksesan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa akan sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Untuk itu, guru harus mendorong para peserta didik untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka capai, berapapun kecilnya, baik berupa ungkapan verbal maupun ungkapan non-verbal. Selain itu, dengan mendukung peserta didik untuk berkreasi serta mengasah potensi yang mereka miliki, juga akan membuat peserta didik merasa percaya diri dan bangga akan kesuksesan dirinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami bahas ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Nah, jika ada hal yang kurang jelas atau hal-hal yang kurang dipahami, dipersilahkan kepada kelompok lain untuk menanyakannya kepada kelompok kami. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.